kita harus paham bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat yang pertama, dunia ini hanya permainan. Kalau bahasanya anak muda sekarang, game. Permainan dunia itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, game itu akan selesai. Antum ketika main game akan ada ujungnya. Main bola lah. Mau berapa lama antum main bola? Enggak lama. 2 kali 45 menit. Perpanjangan sedikit, perpanjangan 30 menit diperpanjang mungkin. Tapi akan berakhir. Dan antum harus tahu bahwasanya kita berada di dunia ini, dan dunia ini permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Jalla Jalaluhu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau, zina, perhiasan, berbangga-banggaan antara kalian. Anak punya mobil, anak punya ini, anak punya baju, anak punya jam, anak punya HP. Isinya dunia bangga-bangga. Dalam urusan harta, anak-anak bangga nih, anak-anak udah bisa ini, anak-anak udah bisa ini, anak-anak yang satu dokter, yang satunya insinyur, yang satunya apa. Isinya dunia berbangga-banggaan dengan kamathali ghaith. Dia seperti air hujan, yang ketika air hujan itu turun di tanah yang kering, air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Petani yang nanam tuh, Masya Allah, dia ngelihat tuh yang dia tanam jadi hijau, begitu senang hati. Tapi ternyata kehijauan itu nggak lama, tahu-tahu muning, kemudian habis, selesai. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu ada 2. Azabun syadid, azab yang pedih, atau maghfirah minallah wa ridwan. Ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Terus kenapa? Kalau kita tahu kehidupan ini hanya permainan, kok sampai ada yang bunuh-bunuhan? Berebut dunia sampai membunuh saudaranya. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahsabu hubbad dunya minal kabair." Aku ini sangat takjub kepada seseorang yang dia tidak menganggap cinta dunia dosa besar. Hasan al-Basri berpendapat cinta kepada dunia itu termasuk dosa besar. Hubbud dunya, waimullah, kata dia, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair. Cinta dunia itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Kita lihat dosa-dosa besar yang banyak di dunia ini, asalnya dari mana? Dari cinta kepada dunia. Antum melihat pembunuhan yang terjadi, perampokan yang terjadi, pemerkosaan, korupsi, apa aja peperangan yang terjadi, asalnya dari mana? Cinta dunia. Dosa-dosa besar yang kita lihat, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat, itu dikarenakan cinta kepada dunia. Padahal dunia cuma permainan. Kenapa kau harus seperti itu terhadap dunia ini? Serius banget tuh sama dunia. Hakikat kedua tentang dunia, dunia ini nggak lama dan akan berakhir. Berapa lama kita di sini? Tatkala kita mati, kita bakal dibangkitkan, kita bakal diarahkan kepada mahsyar. Ada orang-orang yang masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka. Allah menceritakan tentang orang-orang itu. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Orang-orang ketika dikumpulin di padang mahsyar tuh, mereka berpikir hidupan di dunia berapa lama inti di dunia? Kata dia, ya beberapa waktu dari siang hari.
Nggak sampai sehari. Yata'arafuna baik, kenal-kenalan tahu-tahu habis. Yang ini mati, yang itu tabrakan, yang ini sakit, yang ini menghilang, selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari dunia ini. Dan kelak kita pun akan melihat itu. Tapi Allah menginformasikan kepada kita sekarang. Sebelum kita ke akhirat udah dikasih tahu apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Kehidupan mereka di dunia itu tidak lain seperti waktu duha atau waktu sore hari. Selesai. Kita lihat orang-orang tua kita yang dia umurnya sudah tua-tua, tapi buat dia sebentar kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara berapa? 60-70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ana mau kasih hadiah yang lewat 70 yang hadir di sini. Nah, antum 73 umurnya. Masya Allah. Salah. Jadi ada, alhamdulillah. Bapak berapa umurnya, Pak? 73, alhamdulillah. Kirim ke dia. Lihat dibandingin yang lainnya, ada lagi yang lebih 70. Mana nih? Supaya kita tahu. Nabi ngomong wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70 tuh. Ternyata cuma satu di sini. Tapi mudah-mudahan diberkahin bapak kita yang umurnya 70, karena kata Nabi khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebagaimana seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kata Nabi, kehidupan dunia nggak lama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh ketika beliau lagi tidur di rumahnya, Umar datang. Nabi tidur sampai berbekas tikar di punggungnya. Karena tidurnya pakai tikar. Jadi di punggung itu biasanya dulu kan pakai kayak ihram gitu ya. Kalau lepas ya udah punggungnya ada garis-garis tikar. Kalau kita kasurnya bekas kita. Yang membekas di kasur kita itu tubuh kita. Kita nggak ada bekasnya, Pak. Karena kan kenikmatan yang kita rasakan sih. Nabi ketika tidur seperti itu, Umar bin Khattab melihat dan dia menangis. Umar, ya Rasulullah, tuh orang-orang kafir tuh, Kaisar Romawi, Kisronya, Persia tidur bergelimang harta mereka nikmat, sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Di panas yang terik, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, setelah itu meninggalkan. Dan itu hakikat dunia. Nggak lama kita sudah sering ngantarkan orang mati. Kita nganterin. Ya ada yang umur 40 udah mati, apalagi sekarang banyak orang-orang mati muda. Dan kita tahu kita pun nggak akan lama seperti mereka. Hakikat yang ketiga, dunia ini berputar, tidak berhenti di satu kondisi. Maksudnya apa? Antum mungkin hari ini di atas, besok bisa di bawah. Nggak ada di muka bumi ini yang kesenangannya itu terus senang sampai mati, nggak ada. Kita lihat orang yang tertawa di pagi hari, sore harinya nangis. Yang mungkin seminggu dia senang, minggu depannya dia udah bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Yang cantik apa terus cantik? Ibu-ibu tuh umur 20 Masya Allah masih bening tuh. Umur 60 Allahu Akbar. Itu melihat udah mulai keriput-keriput, udah beli krim waktu duha. Jadi
supaya tidak keriput. Kan krim sekarang macam-macam, ada krim malam, krim siang, krim waktu tahajud mungkin, krim waktu duha. Apa pakai krim? Dia kepingin tuh keriputnya hilang, nggak bisa. Ya udah seperti itu dunia. Yang ganteng Masya Allah. Antum kalau berkaca ya, kalau sudah keluar putih-putih di jenggotnya kelihatan, ya Allah. Ya udah gini. Kita ini kayak gitu di dunia. Nggak ada yang berhenti di satu sisi. Yang ketawa terus ke siang. Antum lihat ada orang ketawa terus, ini kayaknya nggak waras. Karena ketawa terus. Dunia ini nggak boleh ketawa terus. Harus ada nangisnya dia. Dan nangis terus pun nggak boleh. Suatu saat dia harus bersedih, karena ini kehidupan dunia. Maka yang muda akan jadi tua. Yang kecil, antum lihat anak-anak kecil, anak-anak antum yang kemarin umur 10 tahun, tahu-tahu udah 20 tahun. Yang awalnya gagah, tahu-tahu udah 40, udah putih-putih. Bapaknya lihat, nak, subhanallah, nak, lebih awet muda bapakmu daripada kau, nak. Karena kehidupan seperti itu. Dan kita harus meyakini hakikat ini. Yang keempat, dunia ini nilainya sedikit, kecil nilainya. Maka jangan dibesar-besarkan. Seperti tadi yang kita contohkan. Apa mau antum beli HP KW 2 10 juta, 20 juta, 100 juta antum bayar? Nggak bener antum. Orang nggak ada nilainya, sesuai kau beli dengan nilainya. Apa yang perlu kau berikan di dunia, berikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, marra bisu dakhilan min ba'dil adiyah. Nabi itu masuk ke pasar di kota Madinah, berangkat dari salah satu tempat yang tinggi, ada namanya Awali di Madinah itu. Rasul masuk ke pasar, dan orang-orang lagi sibuk di sana, ya namanya pasar lah. Orang lagi kumpul di sana jualan. Famarra bi jadyin asakka mayyit. Beliau ngelewatin kambing kecil, cacat telinganya kecil, mati, bangkai. Di jalan nih, ada satu kelebihan, bangkai di tanah Arab itu nggak bau, dikarenakan kering di sana, kering sekali. Kalau antum roti keluar 5 menit bisa buat ngelempar orang sudah, karena keras, tingkat kelembapannya itu rendah sekali. Ini di pasar lewat bangkai. Fatanawalahu, subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengajari umatnya itu dengan segala cara. Bagaimana sahabat-sahabatnya bisa ngerti, nggak cuma omongan. Beliau pegang tuh, fa'akhadha bi'udhri, dipegang tuh kambing yang bangkai, kupingnya yang dipegang, telinganya yang cacat itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Berapa 1 dirham jamaah? 50 apa? 50 ribu. 1 dirham tuh perak ya, kira-kira berapa gram? Sekarang perak mungkin udah nggak ada. Ya mungkin lah 50 ribu. 1 dirham. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai'. Apa kata mereka? Dikasih gratis nggak mau kita. Dikasih gratis nih, nggak usah bayar, nggak mau. Wa ma nasna'u bihi, buat apa kita Nabi? Bangkai cacat lagi. Qala atuhibbuna annahu lakum, tanya lagi Nabi, mau nggak ini jadi milik kalian? Para sahabat, wallahi, akhirnya mereka ketika Nabi tanya lagi, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, kalau dia hidup, dia itu cacat, kita pun nggak mau bayar. Apalagi dia udah jadi bangkai, lebih nggak mau lagi. Kemudian Rasul SAW mengajarkan kepada kita nih tentang hakikat dunia. Fawallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia ini lebih rendah nilainya, lebih rendah harganya di sisi Allah daripada kambing ini di mata kalian. Kalian nggak mau tuh, apalagi dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu, itu hakikat yang tidak boleh terlupakan dari kita. Nggak ada artinya dunia ini. Hakikat yang kelima, dunia ini penjara. Dunia ini tempat pengasingan.
Kita diasingkan ke dunia ini. Kok bisa? Jamaah, kita diasingkan ke dunia. Antum tahu dulu biasanya di masa Belanda itu ya, kalau ada pejuang-pejuang itu diasingkan ya. Di Ponorogo, Imam Bonjol diasingkan kemana. Kita ini sama, kita di dunia ini di pengasingan. Karena tempat asal kita di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal bapak kita ini dari mana? Dari surga. Kita ini dikeluarkan nama iblis tuh. Maka di sini kita ini di pengasingannya iblis menggodain kita terus di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Dan dia itu surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kok bisa begitu jemaah? Kok bisa dunia ini dikatakan penjara buat orang yang beriman? Nah, seorang mukmin bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun berbahagianya dia hidup di dunia ini, dia seorang yang di dalam penjara. Banyak aturan. Ini haram, ini nggak boleh. Harus sholat, mau tidur subuh, adzan harus bangun. Waktu zuhur lagi jualan, hayya sholat, hayya ala sholat, tutup kerjaannya harus sholat. Ya udah banyak aturan nih bagi seorang mukmin di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi dia di surga, maka kebahagiaan yang dia rasakan di muka bumi ini nggak ada artinya. Sebaliknya orang kafir, bagaimanapun susahnya dia di muka bumi dibandingkan dengan azab Allah. Kita jangan melihat orang kafir yang kaya, yang susah, dibandingkan dengan azab Allah yang ada di neraka, dia seperti berada di surga di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Orang-orang yang berada di neraka itu memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Mereka minta tolong kita dikasih ini air, minta air. Atau apalah yang kalian miliki yang dikasih sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu? Mereka mengatakan orang-orang yang berada di surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Air pun diharamkan buat mereka. Maka dibandingkan dengan di akhirat, orang-orang kafir di sini seperti berada di surga. Ibnu Katsir tadi yang sampaikan bahwasanya kita nih di pengasingannya iblis. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, masuklah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma ragadan. Ragadan haitsu syi'tuma. Kalian makan yang di surga terserah yang kalian mau. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat sama satu pohon. Satu pohon, yang lainnya boleh kok. Jadi pada hakikatnya yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi orang nih biasanya yang haram itu disukai. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu pasti disukai. Karena di situ ada hikmah Allah. Kalau dilarang orang nggak suka, ada apa dilarang? Orang-orang nggak suka, nggak dilarang pun nggak ada yang mau makan. Tapi karena orang dikasih kecintaan kepada yang dilarang-larang ini, maka itulah ujian mereka. Antum coba pulang ke rumahnya, ngomong tuh sama istrinya, lemari semua dek kau boleh buka, semua lemari di rumah ini, cuma nih laciku jangan dibuka deh. Masya Allah, tuh 2 hari nggak bisa tidur dia tuh. Ada apa tuh di lacinya bapak? Padahal yang lainnya boleh, cuma satu yang nggak boleh. Tapi manusia seperti itu. Sesuatu yang dilarang mesti dia sukai. Dan terjadi apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam di dalam surga. Itu larangan
dia lampau. Akhirnya kita pun fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Sudah, kita akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, dan di sini kita menjadi saling bermusuhan dengan iblis dan anak buahnya. Fakhruddin berkata dari Fatah al-Mausili dalam tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, kunna qauman min ahlil jannah, kita dulu nih penghuni surga. Fasabana iblis ila dunya, kemudian kita ini ditawan oleh iblis di dalam dunia ini. Falaysa lana illa al-ham wal huzn, selama di dunia yang ada adalah kesedihan, kebingungan, kegalauan, hatta nuradda ila ad-dar allati ukhrijna minha, sampai kita kembali ke rumah kita, sampai kita kembali ke tempat asal kita, baru kita akan tenang kehidupannya. Itu dunia, jemaah. Hakikat yang keenam tentang dunia ini, kita akan mati dan kita akan dibangkitkan. Jadi setelah kehidupan dunia ini ada kebangkitan dan ada hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kita menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kita? Fata'ala Allah malikul haq, la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Roja, TV Roja rahimakumullah jami'an, kita harus tahu bahwa kita diciptakan tidak sia-sia. Akan ada hari kebangkitan. Kita melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang mencuri, orang-orang perampok yang gak ketangkep di dunia ini, pembunuh-pembunuh yang kita melihat dia merajalela di muka bumi ini. Hampir tiap hari kita melihat pembunuhan di sini. Apa kiranya mereka tidak akan menghadapi pengadilan? Akan ada. Akan ada hari kebangkitan. Kalau setelah mati selesai, maka jalan keluar dari kesusahan dunia itu apa? Bunuh diri. Kalau dengan mati selesai, asal bunuh diri. Orang yang punya utang banyak, kemana dia lari? Ente daripada ruwet-ruwet, loncat. Selesai. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan, tapi di situ ada hisab dan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika mikir bunuh diri selesai, tidak. Ada malaikat mungkar nakir, ada azab kubur, dan kalau ada azab akhirat buat dia. Maka di sini orang-orang harus berpikir bahwasanya hakikat dunia ini akan ada hisab dan azab. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta mungkin ada seorang pengusaha yang loncat dari gedung itu. Dia berpikir, selesai, utang anak selesai. Dia mati pikirnya utangnya selesai. Enggak selesai itu. Dia itu akan diazab terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mati dengan cara seperti itu, diazab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena akan ada hisab dan azab yang di sini kita harus berhati-hati dengan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana sikap kita dengan bangkai ini? Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dunia yang kita sudah tahu dengan hakikatnya, dia itu nggak lama, dia itu ya kebahagiaannya bercampur, dia itu akan berakhir, dia itu permainan belaka. Sikap kita gimana, Ustaz? Supaya kita bisa keluar dari dunia ini menghadapi hisab aman. Kita tahu di mana posisi kita. Karena di hari pembagian rapot, ketika sudah dibagikan rapot-rapot bagi kita nih, Allah mengatakan, yauma tu'radu yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah
Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berseru mengatakan, Iqra'u kitabya, baca nih rapotku, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin memang aku akan bertemu dengan hitung-hitungan ini. Aku yakin. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Maka orang ini yang yakin dengan adanya hisab, yakin bahwasanya semua yang dia amalkan bakal dipertanggungjawabkan, dia akan berusaha untuk beramal. Maka sekarang bagaimana kita menyikapi dunia ini? Adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, yang akan dia katakan apa? Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku enggak dapat kitab dan aku enggak perlu tahu dengan hisabku, karena dia memang enggak urusan sama itu, dan dia berharap kematian itu sebagai akhir dari segalanya. Tapi ternyata tidak. Ma'asyiral muslimin, maka bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Yang pertama, jadilah seperti perantau. Orang yang merantau, orang yang lagi lewat ke satu kota kemudian dia tinggalkan tuh kota. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang lagi lewat satu tempat, ya merantau dia di sana, atau orang yang lagi mau melewatin satu kampung kemudian meninggalkan kampung itu. Begitu pula dengan dunia ini. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang umpamanya dia kerja di Malaysia, TKI yang pintar, dia akan mengirimkan uangnya kemana? Ke Indonesia. Kirim, bangun rumah ya, bikin usaha. Dapat lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena dia tahu ana nggak bakal lama di Malaysia nih. Ana bakal tinggalkan di kota ini, negerinya orang. Kampung ana di sono. Maka di sono yang harus dibangun. Begitu pula dengan dunia kita nih. Kampung kita yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Ente cuma 70 tahun di sini. 80 tahun selesai. Ente udah antarkan bapak ente, kakek ente udah antarkan. Ente lihat orang-orang kaya juga pada mati tuh. Maka apa kita mau seperti orang kaya yang hartanya ditinggal di sini? Seperti orang-orang yang udah bangun rumah di Malaysia, punya mobil di Malaysia, terus dia pulang nggak punya apa-apa di negerinya. Maka seharusnya tidak seperti itu. Kau seharusnya kirim. Kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan, ana mau bangun rumah di mana? Di akhirat. Ana kalau dunia ngontrak nggak apa-apa, sampai mati ngontrak nggak apa-apa. Yang penting ana sudah punya rumah tetap di situ. Orang di Malaysia ngomong, ana ngontrak nyewa sampai tua nggak apa-apa. Yang penting di Indonesia ana punya rumah, karena ana mau balik ke sana. Dan begitulah kita terhadap dunia. Jadi kalau punya rezeki, kalau antum beramal, antum lihat amalan yang buat dunia berapa persen, yang buat akhirat berapa persen. Wabtaghi fima ataka Allah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhiratmu. Tapi jangan lupa, di dunia, hidup dunia ini hidup di dunia ini membutuhkan ongkos. Kita harus punya ini, punya itu, tapi ingat, persentasenya harus akhirat yang lebih besar. Sikap yang kedua, jangan rebutan. Jangan apa? Jangan rebutan. Udah tahu nih nggak ada harganya. Tuh sahabat dikasih gratis nggak ada yang mau. Kita rebutan. Jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika beliau tuh dapat harta kiriman dari Bahrain, itu zakat dari Bahrain, hasil dari tanah-tanah di Bahrain itu ke kota Madinah. Para sahabat waktu itu masih hidup susah, miskin. Pas subuh-subuh tuh rame tuh sahabat. Nanti ngomong, kalian nih kayaknya denger ada harta yang datang tuh. Iya Rasul, kata mereka. Para sahabat juga manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah, aku nggak takut kalian ini ditimpa kefakiran. Aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran.
Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatum. Yang aku takutkan malah dunia ketika dibuka pintunya lebar-lebar buat kalian. Dilebarin tuh. Kemudian kalian berlomba-lomba rebutan. Kalau sudah rebutan yang ada saling hasad, saling iri. Kita lihat nih orang-orang yang buka warung nih, atau mah di Bandung. Biasanya itu saling hasad, saling iri. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, berangkat ke dukun sampai dikatakan tuh restoran semua pakai dukun. Katanya kayak gitu. Mereka berlomba-lomba untuk dunia yang seperti ini. Sehingga segala cara ditempuh, itu yang Nabi takutkan. Kalian berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang beriman kalau miskin, Masya Allah, dia itu akan dekat sama Allah. Antum coba mau bayar SPP anak bulan depan gak bisa, insya Allah sholat malamnya dikencengin. Mau kerja sholat duha dulu, ya Allah. Tapi ketika antum berduit, kadang-kala kita lupa. Kita lihat, ya kita melihat kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ketika belum dibukakan harta, ya, naik motor yang bensinnya bensin campur katanya, campur dorong katanya gitu kan. Itu mau naik itu bismillah, bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana. Insyaallah doanya. Ketika naik mobilnya yang mewah, udah nggak ada dia nggak takut, nggak hidup tuh mobil. Dia udah biasa sudah. Kadang-kala kita ketika dibukakan pintu dia lupa sama Allah. Rasul mengatakan, demi Allah, aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Yang dia cintai, yang dia benci, Allah kasih dunia itu. Dan terbukti. Kita lihat orang-orang kafir yang banyak hartanya. Dan orang-orang Islam ada juga yang kaya. Tapi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Bukan pengkhususan untuk yang mukmin saja, tidak. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum mau tahu nih, kira-kira Allah nih cinta nggak sama anak? Jangan lihat harta antum, jangan lihat rumah antum, jangan lihat nih iman antum bertambah apa enggak. Kalau yang dulunya nggak pernah sholat duha, alhamdulillah Ustaz, anak sekarang sholat duha, Masya Allah. Karena terbukti jamaah, biasanya orang-orang kalau kaya dekat sama Allah masih diganggu sama kekayaannya. Mau tidur habis isya langsung nggak bisa, banyak hitung-hitungan. Sampai jam 2 masih ada yang telepon, ini fulan utangnya nggak bayar-bayar. Allahu Akbar. Urusan dunia nggak pernah selesai. Ketika pintu dunia dibukakan dan antum lihat orang yang kerjanya, ya Allah, ringan sekali. Umpamanya tukang becak lah. Ada tukang becak di Bandung. Karena nggak kelihatan. Tukang becak. Habis isya tidur. Pagi gayuh lagi dia. Baik, sikap yang keberapa? Yang ketiga. Jangan jadikan dunia ambisimu. Oh, udah tahu dia itu fana dan akan hilang. Kenapa kau harus capek-capek? Dari pagi sampai sore kau kerja untuk sesuatu yang akan kau tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Oh, jangan merasa tertengun melihat orang-orang kafir, melihat hartanya, melihat rumahnya mewah banget, mobilnya, ya Allah Ustaz, ana mau pingsan melihat mobil mereka. Masya Allah. Gak perlu. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia.
Di dunia diadab, kita melihat seakan-akan orang itu senang, orang-orang itu berbahagia, padahal itu azab buat mereka. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir nantinya. Jadi azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kegundahan, adalah keresahan, kebingungan. Karena orang yang menjadikan dunia ambisinya, dia akan bingung selalu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Antum lihat, ada nggak tukang becak ikut asuransi? Ada nggak? Gimana dia? Nggak ada. Yang ikut asuransi siapa? Orang yang miliaran duitnya ikut asuransi. Kok bisa? Nih tukang becak tenang, sakit bismillah, dikompres, sembuh alhamdulillah. Tapi itu orang-orang berduit diazab dengan dunianya. Mobilnya, dia punya mobil 10, semuanya diasuransikan. Takut dia perasaannya, gimana nanti kalau keserempet, terus anak pas nggak punya duit. Subhanallah, padahal duitnya banyak. Anaknya gimana kalau nanti anak mati, anaknya sekolah gimana? Terus nggak bisa melanjutkan sekolah. Ketakutan itu semua dia rasakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang jangan dijadikan dunia itu ambisi, supaya kau hidup berbahagia menghadapi dunia ini. Kata Nabi Alaihi Salatu Wassalam, man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, tujuan dia, punya rizki, alhamdulillah, anak itu akhirat nih. Dapat gaji masjid, ya masjid, anak mau nyumbang buat masjid, buat rumah anak di akhirat, ya Allah. Anak yatim dia santun, ya Allah, anak mau akhirat. Dia tujuannya akhirat, bukan berarti dia miskin, jamaah, tidak. Mungkin orang ini perusahaannya puluhan, tapi akhirat yang jadi ambisi dia. Anak harus kaya, Ustaz, soalnya nih dakwah ini butuh biaya. Kalau anak nggak membiayain dakwah ini gimana, Ustaz? Dia punya usaha bukan untuk dunia. Karena untuk dunia, terus terang untuk dunia nih, cukuplah kita satu rumah, cukuplah 2 mobil. Tapi kalau untuk akhirat kita nggak cukup, jamaah. Ribuan mobil kita sedekahkan di jalan Allah itu habis. Kita punya uang 1 triliun satu hari. Kalau buat akhirat kita itu habis. Tapi ada orang yang memang tujuannya akhirat. Dia kumpulin 2 yang banyak tapi untuk akhirat dia. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya, tentrem hidupnya. Wa jama'a lahu syamla, urusannya ringan semuanya. Mau sholat malam bisa. Nggak ada ribut macam-macam. Mau sholat duha alhamdulillah. Karena kita bayangin, orang-orang yang tujuannya akhirat itu bisa tiap bulan berangkat umroh. Ada orang yang lebih kaya dari dia sampai mati nggak berangkat haji. Berangkat haji. Kenapa? Karena nih tujuan dia bukan akhirat. Wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan datang ngikutin dia. Dengan dipaksa sama Allah, dunia itu akan datang karena semua udah ditulis. Kenapa kau harus capek-capek? Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan rahimahullahu ta'ala, anak kok lupa perkataan Imam Syafi'i, da'il ayyam taf'al ma tasha'u watib nafsan idha hakamal qada'u. Nanti itu anak lupa tuh perkataan Imam Syafi'i. Nanti kalau datang anak sampaikan. Ini kata Nabi yang tujuannya itu akhirat, tenang hidupnya. Urusannya dikumpulin, yang ruwet-ruwet. Ruwet nih bahasa Indonesianya apa? Ya ruwet. Yang udah subhanallah jamaah ya. Bener-bener Allah itu memudahkan. Kemarin anak sempat ketemu di Jember sama Ustaz anak. Dia cerita habis dari sholat Jumat itu, lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kebesaran Allah. Dia ngomong, anak ini sedang ngurus sertifikat. Kakaknya udah meninggal, sertifikat sebuah tanah. Sudah 12 tahun sertifikatnya hilang di kantor agraria. Kantor apa? Itulah namanya, nggak tahu. Untuk urusan tanah hilang 12 tahun, tiap bulan ngurusin hilang.
Sampai akhirnya terakhir dia sudah berkas baru semuanya, udah ya mulai ngajukan baru lagi dia ke sana. Setelah 12 tahun, subhanallah, kita berangkat, kita lihat wajah orang-orang berbeda di sana. Kata dia, subhanallah, ada apa nih? Hanya ketemu sama pengurusnya, orangnya baru, perempuan. Bu, saya mau ngurus tanahnya ibu fulana yang udah meninggal. Oh iya, duduk dulu sebentar. Diambilin jemaah. 12 tahun hilang, ada tuh sertifikat. Karena apa? Unsur manusia ini sangat mudah, yang namanya lupa, hilang, nggak mengurus. Tapi Allah Jalla Jalla nggak pernah tidur jemaah. Kalau kita serahkan sama Allah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Intinya apa? Akhirat yang kita cari. Wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya dia, tujuan dia dunia, sholatnya pun untuk dunia, ibadahnya pun untuk dunia, mau tidur dari bangun sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia, rumah, mobil, istri, anak, semuanya dunia. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Rasul mengatakan, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Tadi yang kita katakan, orang duitnya bisa dimakan 7 keturunan jemaah, tapi dia takut miskin, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut mobilnya kalau keserempet dia nggak bisa ngecat, takut semuanya. Rumahnya dipasangin pagar besi, pasangin anjing, pasangin CCTV, nggak bisa tidur. Gimana tuh kalau nanti penjaganya ditangkap sama rampok, kalau anjingnya dibunuh, gimana ya? Alarmnya dimatiin, terus ketakutan itu dia rasakan. Kalau tujuannya itu dunia, semua tujuannya dunia. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya nggak pernah selesai. Ada aja urusan buat dia, nggak bisa dia tenang hidupnya, karena urusannya terus berdatangan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Kita nih udah ditulis sama Allah sebelum kita lahir ke dunia, udah ditulis catatan rezeki kita. Dan perkataan Imam Syafi'i ini datang, alhamdulillah. Dia mengatakan, wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana. Rizkimu nggak akan bertambah dengan kau capek-capek, udah ditaker. Wala yazidu fir rizqil, kau pelan-pelan nggak dikurangi, kau semangat pun rezekinya tetap. Bukan berarti di sini kita disuruh malas-malesan, bukan, disuruh menerima kenyataan kita ini. Ya udah, kau itu jangan bingung. Kadang ada orang yang sampai bunuh diri gara-gara urusan rezeki. Dan tadi ada yang cerita di mobil sama anak, ada anak Jepang katanya bunuh diri, anak SD bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling terakhir. Dan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan akhirat, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ilmu kita semua urusannya dunia. Maka tolong kita perhatikan hal itu agar kita tidak terazab dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha lahu mathalithan." Andai kata orang ini punya satu lembah harta isinya, satu lembah emas isinya, dia kepingin dapat 3. Itu manusia, dan itu azab. Tatkala kita terus berambisi, berebut bangkai itu, dan teman-teman kita semua adalah anjing-anjing yang berebut bangkai itu. Sekali lagi, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Kita harapkan semua antum kaya yang ada di sini. Ana harapkan setiap orang paling enggak punya pemasukan tiap bulan lah 1 miliar. Gulu amin. Nah, antum kalau 1 bulan 1 miliar, mau dibuat apa antum? Bener sodakoh mah.
Kita doakan mah ini mah. Orang kalau belum punya sodako, udah punya mah. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan tuh berat tuh dibukakan di dunia, hati-hati. Kemudian sikap yang selanjutnya, jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar dan kita nggak pernah tahu kapan selesainya waktu itu. Jangan pernah berpikir, Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu waktu kita kapan habisnya, nggak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kau tua. Karena setan ini selalu godain kita, ente masih muda. Ada orang-orang yang ketika itu kau belum tobat, ya anak kan masih muda, Ustaz. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 tuh insya Allah tuh ada tobat tuh. Itu ada bisikan. Dan setan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan, jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita nggak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, nggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat nggak berangkat. Ketika tua mau berangkat. Biasanya ibadahnya sudah nggak sempurna. Dia kadang-kala ilmunya udah nggak ada juga. Selama di Mekah yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100.000, nggak pernah ke Masjidil Haram karena udah tua, apalagi jaraknya jauh sekali. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf qudum udah selesai dan kita melihat jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya ente kenapa nggak berangkat, anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah. Mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit, udah anak mau berangkat haji, selesai. Nggak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji, kapan kita berangkat? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun katanya. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat, jangan ditunda-tunda. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis, jemaah. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit nggak bisa melakukan semua itu, yuktab, kata Rasul, ditulis, tetap mengalir tuh amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan sebelum sakit itu tiba. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah, keluarin. Karena kita nggak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar, Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta. 1 juta sholat istikharah dulu. Karena itu dunia, Allahu Akbar. Kekayaanmu sebelum kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin, jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10.000, kalau punya uang 10.000, mau sedekah 5.000 gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%.
Sama-sama, engkau 10.000, 50%-nya 5.000. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta. Mikir tuh. Dulu waktu kau miskin kau keluarin 5.000 kok nggak ada masalah, nggak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh kotak amal, sini. Dia cari itu. Tapi udah banyak duitnya nggak dicari kotak amalnya. Maka ingat kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan nunggu kaya. Udah apa yang dimiliki bagikan. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Allah mensifati mereka itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka, padahal mereka butuh. Kalau orang nggak butuh wajar, antum punya uang banyak bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan, mereka itu butuh, mereka perlu, tapi mereka bagi, mereka kasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Kita pun seharusnya seperti itu. Kita ketika bersedekah, tetap kita nggak boleh boros-boros juga, karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga nggak pelit, tapi di antara keduanya.